Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya akan bercerita tentang pengalaman horor yang saya alami sewaktu saya berada di Jepang. Jadi, saya magang di Jepang udah 3 tahun. Dan ini adalah pengalaman setelah saya pindah apartemen baru. Jadi awalnya semua biasa-biasa aja. Jadi awalnya tuh saya sama 2 teman saya itu tinggal bersama dengan senpai saya. Kalau yang belum tahu senpai itu kayak senior gitu. Kita tinggal berenam di situ bareng-bareng. Senpai saya 3 orang dan saya dan kawan saya yang baru datang itu 3 orang. Selama 8 bulan kita tinggal bersama dan gak ada masalah apapun. Sampai suatu ketika ada sesuatu yang menyebabkan saya dan 2 kawan saya itu harus pindah apartemen. Otomatis ya mau gak mau kan, saya sama teman saya harus pindah apartemen. Dan apartemen itu di lantai 3 dan katanya itu udah kosong lama sih. Terus tibalah saat ketika saya dan kawan saya pindah ke lantai 3. Jadi apartemen saya yang pertama itu berada di lantai 4. Dan sekarang saya turun 1 lantai untuk pindah apartemen. Awalnya saya dan kawan saya datang terus pindahin barang gitu, ya seperti biasa kayak orang lagi pindahan rumah gitu. Dan sebelumnya teman saya bilang gini ke saya, "Ram, adanin Gi," bilang gitu. Terus ya udahlah, akhirnya aku adanin. Setelah selesai ya udah, hari itu nggak langsung pindah, jadi nunggu beberapa hari. Ketika persiapan udah selesai semuanya baru kita pindah. Karena pindah apartemen juga kan harus ganti alamat KTP Jepang dan lain sebagainya, dan itu prosesnya agak ribet juga. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya saya dan teman-teman saya pindah apartemen. Dari situ semua kejadian horor berawal. Yes, pada hari pertama kita biasa-biasa aja sih, walaupun ada rasa agak sedikit berbeda gitu. Soalnya kan kita udah tinggal di apartemen yang notabene udah ditinggal lama gitu. Oke lah, hari pertama aman-aman aja. Hari kedua juga aman, dan hari ketiga ini mulai ada sesuatu yang kayak nggak beres gitu. Jadi ruangan aku tuh, kamar aku itu bersebelahan dengan yang namanya Aris. Dan di sebelah selatan sebelah utara itu adalah kamarnya si teman saya yang satu lagi. Jadi kamarnya teman saya yang satu lagi itu sama saya dan Aris itu dipisahkan oleh ruang tamu dan dapur. Di situ saya dan teman-teman ya sering mendengar ada suara anak kecil yang berlari-lari. Kan aneh ya sebenarnya, ini Jepang loh, masa ada kayak ginian. Terus aku sama teman-teman pas pertama dengar kayak gini, bohong lah, paling cuman cuman apalah gitu. Selalu berpikir positif sih. Tapi kalau lama-lama kayak yang semakin sering. Terus habis itu sampai akhirnya aku ada suatu saat ketika
aku dengar suara itu lagi, dan aku messenger si Aris, teman aku, teman sebelah kamar. Riz, kamu dengar gak? Ada suara anak kecil lari-lari di ini. Terus dia juga ngechat, iya. Ya udah, kita buka pintu bareng-bareng. Nanti kita lihat ada ini enggak. Ketika aku bilang 1, 2, 3, kita buka pintu bareng-bareng, suaranya hilang. Dan kejadian itu tuh enggak 1, 2, 3 sering, tapi karena udah, ya udahlah, bodo amat lah. Udah nggak kepengin gimana lah. Akhirnya aku sama Aris dan kawan saya yang satu lagi itu ya bersikap acuh, seakan bodo amat lah kayak gitu. Tapi semakin hari semakin banyak kejadian aneh yang kita alami. Jadi aku kan sering, jadi waktu aku lagi libur, kita lagi libur, gak kerja gitu, teman aku si Aris, dia kan sering pergi, mungkin ke Tokyo, mungkin ke Numazu, ya banyak lah. Saya di rumah sendirian, padahal kondisi itu lagi siang. Tapi tiba-tiba barang di kamarnya Aris itu tiba-tiba jatuh sendiri. Sampai pada suatu ketika di kamarnya Aris, waktu aku lagi main game sendirian. Jadi pada saat itu teman saya yang satunya lagi sama si Aris, dia itu lagi main pergi. Jadi di rumah itu cuma tinggal aku. Dan tiba-tiba dari kamar Aris itu ada suara barang-barang jatuh. Barang-barang jatuhnya itu gak cuma satu, tapi bener-bener yang kayak orang lagi ngamuk gitu. Bruk gitu. Sampai bikin aku tuh kayak merinding. Dan yang paling bikin merinding adalah, jadi kamar aku sama kamar si Aris itu dibatasi oleh pintu. Jadi pintu di Jepang itu kan bukan dibuka kayak di Indonesia kan, tapi digeser. Dan pintunya itu bukan terbuat dari kayu, tapi ya emang dibuatnya dari kayu yang dilapisi sama karet. Dan itu kalau kita gimana itu kedengeran loh. Jadi itu aku denger suara kuku nyakar-nyakar pintu itu, kayak gerak, dan itu suaranya beneran bikin merinding. Dan aku cuman ya udah berdoa aja, ya Allah. Terus aku langsung chat sama si Aris, cepetan pulang, aku takut. Dan yang paling epic di kamar dia adalah tiba-tiba, jadi di kamar dia itu di dalam ruangan ada jemuran. Jemuran itu sampai jatuhnya itu sampai, kalau nggak salah ya, patah bawahnya. Kan gak mungkin banget loh, siapa coba yang matahin kayak gitu sampai brak gitu. Aku sampai astagfirullahaladzim kayak gitu. Dan kejadian itu ketika aku ditinggal sama si Aris, sama temen aku satu lagi main, itu sering banget terjadi. Pernah juga sewaktu-waktu aku itu pergi, si Aris itu pergi dari rumah lagi. Jadi si Aris itu kan hobinya dia itu main gitu, Aku juga sering main gitu, tapi pada saat itu aku terpaksa tidur di kamarnya Aris. Soalnya ada temanku dari Nagaoka apa dari mana gitu lupa.
dia itu nginep di kamar aku. Jadi aku nggak bisa tidur dong. Jadi aku tuh tipe orang yang pengennya itu tidurnya sendirian gitu. Otomatis kalau ada orang banyak kayak gitu, aku kan males kan. Akhirnya aku tidur di kamar Aris sendirian. Waktu aku mau tidur, aku matiin lampu kan. Giliran aku mau tidur, baru beberapa detik mau merem gitu, dari bawah kasur itu ada yang nendang, dak gitu. Aku astagfirullahaladzim. Aku langsung ketakutan luar biasa. Aku chat. Jadi pada saat itu aku udah punya junior. Aku chat junior aku. Bro, cepetan sini bro. Gua takut bro. Cepetan sini. Tapi gak ada yang ngangkat. Akhirnya aku beraniin diri ngeliat ke bawah kasur. Sebenarnya ada apa? Aku baca doa. Udah doa aku bacain. Terus aku lihat 1, 2, 3, aku lihat alhamdulillah gak ada apa-apa. Dan setelah itu aku ngomong sama si Aris, ada gini. Dan keanehan itu muncul ketika aku cerita horor. Si Aris itu berasa kayak gak suka loh aku tuh cerita horor tentang apa yang terjadi di kamarnya. Ya mungkin dia takut mungkin ya. Tapi kan aku juga bingung gitu loh. Pernah sewaktu-waktu aku sama si Aris lagi nonton film di kamarnya aku. Jadi lampu di Jepang di tempatnya aku itu nyalainnya itu harus pakai remote. Dan remote lampu satu dan remote lampu yang lain itu berbeda. Jadi gak bisa pakai remote lampu yang ini buat lampu yang ini. Itu gak bisa. Jadi setiap kamar itu remote-nya beda-beda. Lah pada saat itu ketika aku sama si Aris lagi nonton film, kalau nggak salah itu film horor ya. Lagi nonton film horor, kan lagi kayak adegannya tegang gitu. Tiba-tiba kamarnya si Aris itu, remote-nya dipencet sama seseorang nggak tahu siapa. Dit, jadi kalau dipencet itu dia lampunya bunyi dit gitu. Otomatis refleks dong. Aku ngelihat ke Aris dan Aris ngelihat ke aku gitu, kayak hadap-hadapan gitu. Aris nyangkanya aku mencet remote di kamarnya dia. Padahal kan aku nggak ngapa-ngapain. Aku juga lagi diam aja lagi nonton film gitu. Dan ternyata remote-nya aku juga, kalau misalkan aku mencet remote-nya aku, ya gak mungkin juga sih. Remote-nya aku juga ada di atas gitu, dicantelin di tempat remote gitu. Jadi gak mungkin banget. Terus akhirnya kita udah saling tahu, wah gak bener. Terus akhirnya aku sama si Aris tidur barengan. Jadi tidur bareng-bareng gitu. Kamarnya si Aris dibiarin kosong gitu. Ada lagi ketika aku lagi main game. Jadi pada saat itu entah apa yang dipikirin sama si Aris itu orangnya jahil banget. Dia sempet-sempetnya keluar jendela. Jadi jendelanya aku sama Aris, bukan jendela kayak kalau di Jepang itu kan jendelanya itu kayak pintu, jadi bisa buat orang keluar masuk kan, kayak balkon gitu. Dia keluar terus ke jendelanya aku, terus ngetuk jendela aku. Dia ngetuk dok. Dan itu kejadian waktu malam ya. Jadi aku pas pertama denger itu, aku tuh langsung astagfirullah, siapa ini? Kok malam-malam ada yang ngetuk jendela aku, ini siapa? Aku udah pikiran gini, aduh ini kalau nggak setan maling ini. Terus aku kan udah takut banget kan. Terus ya Allah, semoga nggak ada apa-apa. Dan si Aris dengan cepatnya jalan masuk lagi ke kamarnya, terus buka pintu kayak Ram ada apa gitu, kayak yang mau ngeprank gitu loh.
Ada apa ramai? Tapi akhirnya dia nggak bisa nahan bohong, akhirnya dia ketawa kan. Terus aku bilang, oh alah kamu toh, kamu ini ada-ada aja, aku bilang gitu. Sambil ketawa sih. Habis itu dia itu main game. Kalau nggak salah waktu itu tuh dia main game Fortnite. Dah, kamar aku tutup dan aku main game lagi. Nggak lama lah, selang 1 menit apa ya, 1 menit itu ada yang ngetuk-ngetuk pintu ngetuk-ngetuk jendela juga. Duk 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 duk. Terus aku bilang, ya Allah Aris, ini nggak di dalam hati ya, aku bilang, ya Allah Aris, nggak bosen apa ini orang ini jahilin aku. Dan aku spontan bilang gini, Aris. Dia jawab, iya mak. Lah, itu yang di jendela siapa? Padahal itu tuh rentang waktu nggak ada 3 detik, nggak ada. Jadi duduk itu. Terus aku bilang, Aris. Terus Aris jawab ke aku, iya mak. Astagfirullahaladzim. Aku buka pintu, Aris lagi ngegame. Aris itu tipe orang yang kalau udah ngegame, pokoknya dia ngegame tuh fokus banget, jadi nggak bisa diganggu gitu loh. Aku lihat, astagfirullah, kok bisa? Terus tadi yang di jendela siapa? Aku langsung Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Iya nggak ada siapa-siapa. Soalnya nggak mungkin orang lain selain orang yang dari kamar aku itu masuk ke jendela. Soalnya lantai 3 bos, lantai 3, nggak mungkin ada orang, emang Spiderman. Jadi udahlah, oh ya udah paham. Astagfirullah, kok kayak gini sih. Akhirnya udahlah, biasa aja. Sampai suatu ketika aku lagi bikin nasi goreng. Malam-malam si Aris lagi ngegame dan teman saya yang satu lagi itu di kamar, dia ngegame. Saya bikin nasi goreng sendirian di dapur. Lah, rumah di Jepang itu adalah, kalau kamu tahu ya, dia itu kayak punya CCTV yang kalau ada orang mencet bel, otomatis mukanya langsung kelihatan. Dan kamera itu bisa ngelihat orang. Jadi kalau ada orang yang ngumpet di bawah pun, dia sebenarnya kelihatan karena ada cahaya kan. Pada saat itu aku lagi bikin nasi goreng, lagi ya santai gini. Tiba-tiba ada yang, jadi pas aku lagi ngambil nasi, pas banget aku lagi berjalan di depan kamera CCTV, ada yang ngebel, ding dong, ding dong. Aku kaget setengah mati karena di kamera itu nggak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba ada yang ngebel. Aku langsung takut setengah mati, langsung bilang sama si Aris, Riz, tadi ada gini. Aku cerita sama Aris, bohong. Tapi ternyata ketika dilihat rekaman terakhir orang yang ngebel, dan emang bener gak ada orangnya, gak ada mukanya. Jadi gak ada siapa-siapa tapi ngebel sendiri gitu. Dan peristiwa ini itu kurang lebih terjadi 3 kali selama aku di apartemen baru itu. Dan sering-seringnya ketika aku lagi sendirian di dapur dan di rumah gak ada orang. Dan itu yang bikin aku semakin takut. Ada lagi sebuah peristiwa
Kalau ini sih yang aku epic banget sih. Jadi ceritanya pada saat itu Jepang lagi dalam kondisi badai Taifu besar banget, sampai-sampai pohon itu pada tumbang gitu-gitulah. Pada saat itu aku lupa nutup jendela. Jadi aku tidur tuh angin itu masuk dan dia itu kayak yang kalau kena pintu itu pun pintunya bunyi. Soalnya pintu di Jepang itu kan bukan pintu yang pakai gagang pintu gitu. Cuman dia itu nggak ada kunci, cuman kayu, bisa digeser kayak gitu, seret. Dan itu kalau kena angin itu pasti bunyi. Pada saat itu aku udah ngantuk banget, lupa nutup jendela, akhirnya aku ketiduran. Dan aku kaget. Di saat aku tidur itu aku kaget karena ada badai yang keras banget nabrak, anginnya itu masuk dan itu tuh bikin suara yang keras banget kayak duar gitu, bikin aku kaget. Astagfirullah, ya Allah, ini kok belum aku tutup ya jendela. Akhirnya aku tutup jendela. Dari itu aku lanjut tidur. Dan entah kenapa saat itu juga aku tidur lagi. Lalu kaget, entah karena suatu hal, pokoknya aku kaget lagi dan aku tuh gak bisa tidur. Jadi aku tuh berusaha biar buat tidur gimana ya. Dan ini ceritanya aneh sih. Kalau mau diceritain, cerita aneh banget. Jadi pada saat itu aku lagi tidur ya, posisi aku tuh sebelahan sama tembok. Dan aku tuh punya action figure banyak ya. Jadi kalau yang kayak anime action figure gitu, Gundam gitu, aku punya banyak. Lah itu posisinya ada di sebelah baratnya aku. Dan pada saat itu ketika aku matiin lampu dan aku pakein, jadi aku kalau tidur itu nggak gelap gitu. Jadi aku sering makein kayak sarung buat nutupin mata gitu biar gelap total gitu. Dan ketika aku makein sarung, aku nggak merem, aku cuma sarung ditaruh di mata dan aku lihat di sekelilingku itu banyak banget orang lagi kayak mungkin kayak di pasar mungkin ya, kayak rame banget. Aku tuh kayak ya Allah, kok bisa kayak gini. Terus ketika aku tutup, aku buka sarungnya, hening kamarnya aku, gak ada apa-apa. Ketika aku tutup lagi dan aku lihat, jadi posisi itu bukan pakein sarung tapi merem gitu, tapi dipakai mataku ditutupin sarung tapi aku melek dan aku ngeliat banyak banget orang. Dan kejadian itu tuh aku ulang buka, ini aku lagi ngayal gak sih? Aku buka, sepi emang kamarnya aku. Ketika aku tutup lagi, kejadian serupa terjadi terulang-ulang. Itu aku nyoba sampai 5 kali. Terus ya Allah, apaan ini? Kok aneh banget. Ada orang kayak banyak, kayak orang lagi jualan gitu. Ada yang mungkin orang lagi jualan tawar-menawar gitu, banyak banget. Menurutku tuh itu kejadian yang aneh banget sih. Setelah itu aku lihat di antara orang-orang yang berkerumunan di samping aku tidur ya, itu di atas action figurku ada anak kecil. Anak kecilnya itu kayaknya sih cewek, rambutnya nutupin muka, dia pakai baju kedodoran, bajunya itu lusuh banget. Dan anaknya itu kayak dia itu kurus banget. Sampai-sampai aku pas lihat mukanya, dia itu
pipinya itu kayak nggak ada kayak masuk ke dalam gitu loh, karena saking kurusnya dia itu bilang gini. Pertamanya sih dia ketawa-ketawa gitu, terus aku liatin aja ini siapa ini. Ketika aku buka sarung penutup mata aku, nggak ada, dia nggak ada. Jadi di atas action figureku nggak ada siapa-siapa, gelap aja di kamarku tuh. Ketika aku tutup lagi, emang ada di situ tuh, ada anak kecil lagi ketawa-ketawa gitu sambil duduk kayak meringkuk di atas gundamnya aku gitu. Dia tuh kayak dia ketawa-tawa. Setelah itu aku bilang sama dia gini, aku tuh cuma pengen tidur, gak usah ganggu, aku cuma pengen tidur. Aku bilang gitu pakai bahasa Indonesia. Ya siapa kali setan Jepang tahu bahasa Indonesia. Terus dia bilang gini, kamu gak bisa ngalahin aku, katanya dia gitu. Terus aku bilang gitu, kamu ini yaudah ayo duel, kalau bisa ayo duel gitu. Terus dia bilang gini, oke, siapa takut gitu. Pakai bahasa Indonesia gitu. Dan ketika itu aku baca ayat kursi kan. Ketika dari awal, terus si dia itu nyanyi kayak lagu yang disenandungin tapi pakai bahasa Jepang gitu loh. Kayak gitu. Lah aku baca ayat kursi. Pada saat itu aku bukan orang yang rajin sholat kayak gitu, jadi aku dengan bangganya nantangin setan untuk duel. Aku baca ayat kursi, dia nggak tahu lah ngomong apa. Intinya kayak bahasa Jepang yang disenandungin gitu. Ketika aku baca ayat kursi dari awal biasa aja, tapi ketika udah pertengahan tiba-tiba aku ngikutin senandungnya dia dan aku ikut-ikut nyanyiannya dia. Dan ketika aku sadar bahwa aku itu malah gak berdoa tapi malah ngikut-ikut senandung dia, dia langsung ketawa. Tuh kan, gak bisa kan, kamu tuh gak bisa ngalahin aku, dia bilang gitu. Sontak aku langsung emosi. Ya Allah, kok bisa gini sih? Padahal aku udah baca ayat kursi sih. Yaudah, ulang lagi. Dan kejadian itu berulang 3 kali. Sampai akhirnya aku tuh udah capek, aku pengen tidur, besok kerja. Akhirnya aku emosi banget, aku gentak dia gitu. Aku tuh cuma pengen tidur, jangan ganggu aku. Dan dia tiba-tiba kayak muka anak kecil kaget gitu habis digentak. Tiba-tiba orang yang lalu lalang di samping aku berhenti semua. Berhenti. Yang awalnya tadi pasar, ya kayak pasar gitu rame banget, berhenti. Dan semua orang ngeliatin aku. Lalu beberapa detik kemudian mereka semua berubah. Jadi kayak dibilang apa ya? Cewek. Ya kalau bahasa sini kayak kuntilanak lah. Cuman bajunya itu ya pakai baju putih, cuman ya gitulah kayak kuntilanak lah. Kalau bahasa sini itu pada ngelilingin aku dan semua kayak natap tajam aku gitu. Dan dari sebelah kanan aku tidur ada bunyi serak, serak, serak. Dan ketika aku lihat di sebelah kanan aku persis, itu cuman jarak beberapa senti dari muka aku lihat ada cewek, mukanya udah hancur, sehancur-hancurnya. Matanya itu yang satu gak ada, bolong gitu, dan yang satu lagi ada, cuma matanya karena udah busuk. Jadi dia itu cuman tinggal kayak mata kecil gitu. Dan dia itu persis berada di depan mukaku, cuman berjarak beberapa senti. Dan itu ngeri banget. Dan aku tatap-tatapan sama dia beberapa detik. Akhirnya aku capek
Akhirnya aku copot penutup sarung aku, terus aku bangun. Sampai pagi aku gak tidur. Ketika di kerjaan, aku cerita sama si Aris temanku tuh, sama juniorku, aku juga cerita. Nih tadi malam tuh aku kejadian kayak gini. Juniorku ya cuman dengerin doang. Karena juniorku itu kan beda apartemen sama aku. Jadi, oh gitu ya mas, oh gitu ya. Tapi ketika Aris denger aku lagi cerita itu sama juniorku, dia itu seakan-akan kayak pengen cerita. Kayak, wah, kamu beneran itu. Kayak seakan-akan kayak gitu. Terus dia ngajak aku cerita berdua gitu. Ram, kamu beneran tadi itu cerita yang tadi malam itu gak bohong? Terus, ya Allah, mana aku bohong, Riz. Kenapa emang, Riz? Terus, tadi malam di jam yang sama aku juga digangguin, Riz. Ram, digangguin apa, Riz? Jadi kalau cerita Aris gini, dia itu sama gak bisa tidur kayak aku. Katanya di kamarnya dia itu ada 2 orang jalannya itu kayak diseret-seret. Udah jalan dari pojok kamar ke pojok kamar lagi, tapi nanti kalau udah di deketnya si Aris, dia diem kayak ngeliatin gitu. Habis itu dia jalan lagi. Itu ada 2 orang. Awalnya si Aris itu ngira kalau orang itu tuh aku. Tapi ngapain juga malam-malam? Ya hitungannya udah pagi sih. Kamar dia cuman ngeliatin dia tidur jalan-jalan bolak-balik kan gak mungkin. Dan dia dengerin ada dua kaki orang yang lagi lalu lalang gitu. Ya dia akhirnya gak bisa tidur. Sampai suatu saat aku tuh curhat sama si Aris ini. Riz, kok apartemen kita gini banget sih, Riz? Iya ya, kenapa ya? Dan pada saat kita cerita lagi itu, gak beberapa lama si Aris itu digangguin. Ini dari cerita si Aris ya. Itu dia lagi mau tidur, posisi lampu dimatiin. Nah, jendela di tempat apartemen aku itu, dia tuh kan kaca gitu. Kaca tapi sampai kaki, makanya kan bisa buat jalan orang kan. Dia ngelihat dari luar jendela ada cewek lagi ngeliatin dia mau tidur. Dan dia, gak mungkin, masa ada cewek di jendela, gak mungkin, gak percaya. Ketika dia mau tidur, terus dia melek lagi untuk mastiin bahwa cewek itu cuma halusinasi. Ternyata cewek itu udah di pojok ruangan dia. Dia semakin takut. Ya Allah, enggak. Positive thinking. Itu cuma kain. Tapi nyatanya itu cewek. Dan tahu setelah dia menutup matanya lagi, dan ketika dia membukanya lagi, cewek itu udah di atasnya dia. Di atas tubuhnya si Aris, sambil ngeliatin Aris. Ngeri banget gak sih? Dia saking takutnya, dia langsung tutupan. Udah kayak dia mau teriak tapi gak bisa. Dia udah takut banget, gak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya saking ketakutannya, dia ketiduran sampai pagi. Dan kejadian itu kejadian horor kayak gitu, kayak benda gerak itu tuh udah sering banget terjadi. Sampai akhirnya aku juga cerita sama teman aku yang satu lagi, dan dia juga cerita kan dia itu tidurnya pagi ya, jadi dia tuh sering main game sampai pagi. Dan dia dengar ada suara orang kok jalan-jalan bolak-balik gitu. Dan ternyata setelah dia lihat, itu di depan TV ada cewek lagi ngeliatin TV. Dan itu bikin dia takut banget. Makanya dia itu gak suka cerita-cerita yang kayak gini, karena takutnya dia saat itu tuh jadi kayak flashback gitu. Jadi dia gak mau. Sampai pada akhirnya aku cerita ke orang tua, kok bisa kayak gini sih, kok gini sih. Sampai akhirnya aku
Aku dan teman-teman tuh sering baca Quran setiap hari. Alhamdulillah semenjak itu sampai kita semua pulang ke Indonesia, alhamdulillah udah gak ada kejadian yang aneh-aneh kayak gitu lagi. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang gak aku ceritain ya, karena aku juga sendiri udah agak-agak lupa gitu. Nanti insyaallah kalau kedepannya, nanti kalau aku ingat lagi gitu, nanti aku bakal ceritain lagi di podcast. Sekian dari saya, nama saya Rama. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor dari saya, pengalaman saya di Jepang. Pokoknya sekian dan terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.